Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, Mbak Zizi dipimpin berdoa. Jika berdoa. Oke teman-teman, hari ini sebelum belajar Ustazah mau cek dulu nih siapa yang nggak masuk hari ini. Oke, masuk semua ya. Ada Mbak Zizi, Mbak Embun, Mas Rahel, Mas Aka, Mbak Zara sudah komplit. Sekarang Ustazah mau cek kerapian nih, sudah dipakai seragamnya dengan betul belum? Coba perlihatkan seragamnya. Oh, Masya Allah, sudah rapi. Oke. Setelah itu Ustazah mau cek alat tulisnya sudah disiapkan belum? Sudah. Alat tulisnya oke. Buku penanya sudah disiapkan belum? Oke, terus jam dindingnya sudah disiapkan? Sudah. Oke, mantap. Kita sudah siap belajar. Sebelum belajar, Ustazah mau cek lagi. Cek semangatnya pakai tepuk semangat ya. Tepuk semangat 3 kali. Masya Allah, luar biasa, sudah semangat. Oke teman-teman, Ustazah mau share screen nih sebentar. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran keempat. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar yang pertama apa? Mengenal tanda baca titik. Oke, yang kedua? Cara membaca dan menentukan waktu. Pinter. Nah, betul teman-teman. Jadi ada 2 materi yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati teks bacaan, peserta didik mampu menganalisis penggunaan tanda titik dalam kalimat. Dan setelah mengamati teks bacaan, peserta didik mampu membuat gambar jam untuk mengukur dan menunjukkan waktu yang sesuai dengan tanda jarum jam, jam, dan menit. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum belajar lebih jauh, Ustazah mau mengajak kalian bernyanyi. Siap-siap ya, nanti kita bernyanyi bersama. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar? Oke, kita bernyanyi bersama ya. Sudah. Oke. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, sorong gigi, bersihkan tempat tidurku. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, sorong ibu, membersihkan tempat tidurku. Oke, masih ingat nggak itu lagunya? Kayaknya lagunya itu lagu-lagu zaman-zaman TK ya, kalau nggak kelas 1 ya. Masih ingat nggak teman-teman? Masih. Coba nyanyi bersama dong. Tanpa musik ya. Siap? 1, 2, 3. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa mandi Masya Allah, luar biasa. Nah, tadi pagi kalian bangun pukul berapa? Yuk. Ustazah mau tanya, mau cek ya dari Mas Aka. Mas Aka tadi pagi bangun jam berapa? 5. Jam 5. Setelah mandi, apa yang dilakukan? Makan. Nggak sholat dulu. Ya sholat dulu baru. Berarti tidak membersihkan tempat tidur nih, merapikan tempat tidur nih.
Tidak. Padahal di buku kegiatannya Ustazah, yang Ustazah bagi ada itu merapikan tempat tidur. Berarti siapa yang merapikan tempat tidur? Ayo siapa? Bukan kalian dong yang membersihkan ya. Yang merapikan bukan. Aduh, kalau bangun tidur dirapikan dulu tempat tidurnya, baru bergegas sholat. Kalau Mbak Zara bangun jam berapa tadi pagi? Jam 5. Masya Allah, setelah jam 5, apa yang dilakukan? Sholat. Sholat. Setelah itu? Mandi, habis itu makan. Masya Allah, jangan lupa olahraganya juga ya. Kemudian Mas Rahel tadi pagi bangun jam berapa? Lupa lihat jam. Oh, lupa lihat jam. Apa yang dilakukan setelah bangun? Sholat nggak? Sholat subuh nggak? Oh, enggak ini. Aduh, sholat dong, Mas. Sholat subuh itu kan wajib, jadi harus tetap sholat mau jam berapapun bangunnya. Kalau Mbak Embun? 4:30. Oh, Masya Allah. Apa yang dilakukan setelah bangun? Mandi, terus sholat. Masya Allah. Jangan lupa sarapan dan olahraganya ya. Kalau Mbak Zizi, bangun jam berapa Mbak Zizi? Jam 5. Jam 5. Setelah bangun, apa yang dilakukan? Sholat. Sholat. Terus? Terus siap-siap ini ya, ikut belajar. Oh, olahraga, Masya Allah, luar biasa. Baik, bagus teman-teman. Jadi setelah bangun, kalau bisa bangunnya sebelum matahari terbit, karena kita wajib untuk sholat subuh. Bangun misalkan jam 5, nggak apa-apa deh. Jam 5 bangun, langsung dirapikan tempat tidurnya, kemudian sholat subuh. Setelah itu, kalau lebih baik lagi kalau kalian bisa berolahraga dulu sebentar, kemudian sarapan, mandi, bisa deh yang namanya belajar boleh, atau bermain sebentar juga nggak apa-apa. Paham? Oke. Sekarang Ustazah mau mengajak kalian untuk membaca. Di sini ada 3 tokoh nih, Lani, Siti, dan Doni. Lani akan dibacakan oleh Mbak Zizi. Sinta dibacakan oleh Mbak Zahra. Doni dibacakan oleh Mas Aka. Yuk, dibaca. Halo Sinta, kenapa kamu baru datang? Halo Sinta. Teman-teman, aku tadi bangun kesiangan. Doni. Tadi pagi kamu bangun jam berapa, Sinta? Sinta. Aku tadi jam 6 dan sholat subuhku juga kesiangan. Apakah belajar kelompoknya sudah dimulai? Lani. Belum, kita masih menunggu Joni. Mengapa Jonas belum datang ya? Doni. Jonas masih dalam perjalanan. Sinta. Kita tunggu Jonas dulu ya. Doni dan Lani. Oke, Sinta. Masya Allah. Siapa nih yang bangun kesiangan tadi? Ini di dalam percakapan ini siapa yang bangun kesiangan? Sinta. Sinta. Jam berapa? Sinta. Sinta bangun jam berapa? Jam 6. Jam 6 ya. Bagus nggak teman-teman kalau bangun jam 6? Enggak ya, karena nanti subuhnya kesiangan. Oke, perhatikan teman-teman. Dalam teks percakapan ini, sekarang lihatlah tanda bacanya. Apakah sudah tepat? Tanda baca itu ada apa saja sih teman-teman? Masih ingat nggak? Tanda titik. Ya, tanda titik. Apalagi? Koma. Tanda koma. Apalagi? Tanda tanya. Masya Allah, betul. Jadi, dalam tanda baca, ada macam-macamnya nih teman-teman. Ada tanda baca titik, tanda baca tanya, tanda baca seru, tanda baca koma. Tanda baca, apa sih itu tanda baca? Ada yang bisa membantu Ustazah membacakan? Coba Mbak Embun dibaca, Mbak Embun. Tanda baca itu apa sih? Tanda baca merupakan sebuah simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan. Oke, kita cek kembali ya teks yang tadi ya. Ada teks percakapan Lani, Sinta, dan Doni. Yang pertama, halo Sinta, pakai tanda baca koma. Betul nggak kira-kira teman-teman? Ada jedanya. Halo Sinta. Betul. Oke, kenapa kamu baru datang? Pakai tanda tanya. Betul tidak teman-teman? Betul. Kemudian Sinta, maaf teman-teman, kasih tanda koma lagi. Betul? Aku tadi bangun kesiangan. Kalau terakhir dikasih tanda baca apa teman-teman? Titik. Titik. Masya Allah, betul. Jadi tanda baca itu
digunakan sebagai tanda agar kalimat menjadi beraturan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang tanda titik? Tadi Ustazah sudah mengingatkan loh tadi. Tanda titik digunakan untuk apa sih? Di akhir kalimat. Apa? Untuk menyusun kalimat agar Ya, akhir betul. kalimat. Betul. Di akhir kalimat, tanda titik adalah tanda yang dipakai untuk menandai akhir sebuah kalimat. Nih, kalimat terakhir biasanya selalu diakhiri dengan tanda titik. Masya Allah, luar biasa. Sip. Nah, sekarang Ustazah mau memberikan informasi nih teman-teman, bahwa tanda titik itu biasanya bukan hanya di akhir kalimat. Nih, coba yang pertama dibaca Mas Rahel. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat serta pernyataan. Contoh, saya suka makan nasi. Nah, saya suka makan nasi. Di sini diberi tanda titik. Paham ya? Ada di akhir kalimat pernyataan. Itu juga dikasih tanda titik. Kemudian yang kedua coba dibaca Mbak Zahra. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Irwan Aditama. Irwan, S-nya diberi titik teman-teman karena ini akhir singkatan nama orang. Jadi bukan hanya di akhir kalimat pernyataan saja, tapi juga di singkatan nama orang ada tanda titik. Paham sampai sini? Oke, sekarang lanjut. Di yang ketiga, coba dibaca Mas Aka. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan menit yang menunjukkan waktu atau jangka. Waktu. Contoh, pukul 7.10. Dibaca pukul 7:10. Nah, betul. Nah, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jamnya jam berapa ini, teman-teman? Jam 7:10. Menitnya 10 menit. Untuk memisahkan, di sini diberi tanda titik. Jadi ada 3 ya fungsinya tadi ya. Untuk di akhir pernyataan, singkatan nama orang, dan untuk memisahkan angka jam dan menit. Paham? Paham. Nah, di sini Ustazah punya teks lagi nih. Sekarang setiap kalimat dibaca satu anak. Nanti muter gantian. Dimulai dari Mbak Zizi. Judulnya Keina anak rajin. Ya, dibaca Mbak Zizi satu kalimat. Keina adalah siswa kelas 2. Oke, stop. Dilanjutkan Mbak Zahra. Setiap hari Keina bangun tidur 5:00. Oke, dilanjutkan Mas Rahel. Setelah bangun tidur, Keina selalu membersihkan kamar dan bergegas untuk sholat subuh. Oke, dilanjutkan Mbak Mbun. Tak lupa Keina juga selalu berolahraga pagi pada pukul 6.00. Keina selalu Sarapan pagi. Oke, sarapan pagi. Oke, dilanjutkan Mas Aka. Setelah itu pukul 6.30 berangkat ke sekolah. Oke, sekarang perhatikan teman-teman. Ada teks cerita judulnya Keina anak rajin. Di sini disampaikan pukul 5 Keina bangun tidur. Setelah bangun Keina bergegas untuk membersihkan kamarnya dan sholat. Kemudian Keina berolahraga. Pukul 6, di sini ada pukul 6, Keina sarapan pagi. Pukul 6.30, kalau biasanya nih bilangnya setengah 7, Keina berangkat ke sekolah. Ada waktu-waktu di sini ya teman-teman ya. Ngomong-ngomong tentang waktu, apa yang kalian ketahui sih tentang fungsi waktu? Tadi waktu itu fungsinya untuk apa sih? Untuk apa coba kira-kira? Untuk mengetahui apa coba? Jam. Oke, untuk mengetahui jam. Betul. Jadi, waktu yang digunakan itu untuk mengetahui suatu kejadian nih teman-teman. Oh, tadi aku bangun jam 5. Aku tadi bangun jam setengah 6. Untuk mengetahui suatu kejadiannya. Bangun pagi kejadiannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering menggunakan alat ukur waktu. Kira-kira apa saja sih alat ukur waktu yang dapat kita gunakan? Jam dinding. Pinter, jam dinding. Ada lagi?
Biasa di tangan? Jam tangan. Masya Allah, betul jam tangan. Ada lagi yang biasanya buat timer? HP. HP, oke, boleh. Apalagi? Jam waker. Dan waker, oke, Masya Allah. Jadi banyak sekali alat ukur waktu ya teman-teman ya. Contohnya tadi jam dinding, kemudian jam tangan, dan ada juga stopwatch. Siapa yang pernah menggunakan stopwatch? Enggak. Oh, belum ya, nggak apa-apa. Kalau jam dinding, pernah melihat jam dinding? Nah. Oh, pernah ya. Oke teman-teman, berkaitan dengan jam dinding, kemarin Ustazah sudah minta teman-teman untuk membawa atau menyiapkan jam dinding. Jadi siapkan jam dindingnya. Mana jam dindingnya? Ustazah juga sudah siap nih sama jam dinding. Sudah disiapkan? Oke, Masya Allah. Hari ini kita akan belajar untuk membaca dan menentukan waktu. Oke teman-teman, coba perhatikan. Kita akan belajar untuk membaca dan menentukan waktu. Di sini Ustazah sudah sampaikan sebuah gambar jam dengan jarum panjang dan jarum pendek yang sudah Ustazah atur. Kira-kira kalau seperti ini jam berapa ya bacanya? Jam 3 lewat 12 menit. Jam 3 lewat 12 menit. Yakin? Jam 3.00. Jam 3.00. Coba kita cek ya, yang benar siapa nih? Jam di atas menunjukkan pukul jam 3.00 atau dibaca pukul 3, Mbak Bun. Jadi, jarum pendek ini menunjukkan jam. Jarum panjang ini menunjukkan menit. Tapi menitnya menghitungnya bukan kalau 12 berarti 12 menit. Bukan Mbak Embun. Jadi 12 ini menunjukkan 00. Kita mulai menentukan menit di 00-nya ini di angka 12. Terus kalau 1 menit gimana Ustazah? Di sini nih, di sini ada garis-garis kecil. Coba perhatikan jamnya kalian deh. Coba perhatikan. Ada nggak kira-kira jamnya? Nah, ada titik-titik itu. Coba kita lihat secara lebih jelas ya. Ustazah stop share dulu. Nah, coba mana jamnya? Enggak kelihatan. Oh iya, sebentar. Filter background-nya tak hilangin dulu. Nah, sudah kelihatan jamnya Ustazah? Nah, coba perhatikan. Di bagian kecil-kecil ini antara angka 12 dan angka 1 itu ada garis kecil-kecil itu. Nah, garis kecil-kecil itu menandakan menit, teman-teman. Coba. Sudah dilihat? Paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, sekarang saya mau cek kalian paham betul ya. Kalau misalkan di sini tadi pukul 3 ya, di layar pukul 3. Sekarang Ustazah mau minta kalian untuk membuat jarum jam yang menunjukkan pukul 5. Coba, pukul 5.00. 5 ya. Coba diatur jamnya biar pukul 5. Gimana ya? Nanti tuh Mas Rahel. Mana nih? 5 diputer-puter. Bisa cara menggunakannya? Caranya ini di sini ada putaran. Nah, di sini bisa memutarkan dan jamnya. Diputer, ada bundaran sini kecil. Nah, itu digunakan untuk muter. Jam 5 itu bentuknya seperti apa ya jarumnya? Ustazah akan tunggu. Coba. Bentar, Mas Aka sudah. Masya Allah, betul Mas Aka. Tinggal Mbak Zahra, Mbak Embun, dan Mas Rahel. Mana nih? Jam 5.00. Semangat. Mana Mbak Embun? Oke, Masya Allah, betul. Mas Rahel, ayo jam 5. Oh, Masya Allah, Mas Rahel, betul. Tinggal Mbak Zara nih. Mana nih Mbak Zara? Bisa Mbak Zara? Apa Mbak Zara mengalami kesulitan? Sulit nggak Mbak Zara? Apa muter-muternya yang sulit? Oh, mau yang pakai kecil boleh. Sama, kalau yang kecil pun juga di sini ada putarannya, teman-teman. Tinggal diputar, nanti di sini bisa mengganti jarumnya.
Mana tunjukkan jarumnya pukul 5.00. Ya, Masya Allah, Mbak Zara. Oh, Masya Allah, keren. Kita sudah berhasil membuat jam pukul 5.00. Luar biasa. Lanjut. Tadi sudah pukul 5. Sekarang pukul berapa ya? Pukul 7. Ayo, siapa yang paling cepat nih? Pukul 7. 7.00. Tapi gini dia. 00. Pakai bundaran ini diputer biar jarumnya pukul 7. Wah, Mbak Zara cepat, Masya Allah. Oke, Mas Aka sudah. Mas Rahel. Rahel. Sudah belum? Oh, sudah miring ya kabarnya? Oke. Oh, keren. Luar biasa. Pinter. Satu lagi ya. Berlatih satu lagi. Pukul 11. 11.00. Gimana ya bentuk jamnya ya? Nah, 11.00. Udah juga mau muter-muter nih. Diputer-puter biar sampai. Keren, Mbak Zara. Pukul 11. Sama nggak ya? Kira-kira sama kayak punya Ustazah nggak ya? Insya Allah, Mbak Zara. Oke, Mas Aka. Tinggal Mbak Bun sama Helmi. Ya. Ini pergi bola sebelah. Mas Rahel, semangat Mas Rahel. Masih lama kah Mas Rahel, Mbak Bun? Oke, keren. Mana Mas Rahel? Oh, Masya Allah, mana? Oke, Masya Allah, luar biasa. Kalau pukul 11.00, jarum pendeknya di angka berapa, teman-teman? 11. Jarum panjangnya di angka 12. Masya Allah, pinter. Good. Sudah bagus. Sudah paham berarti ya, terkait dengan membuat pukul 5, pukul 7, dan pukul 11. Luar biasa, kalian keren. Nah, kalau sudah selesai, di sini Ustazah ada bahan ajar yang bisa kalian baca di rumah, teman-teman. Kalau tadi ini kan nanti kalau Zoom kita hanya sebentar belajarnya. Ustazah sudah siapkan bahan ajar yang bisa kalian baca di rumah. Bentuknya seperti ini. Di sini Ustazah sampaikan ada materi yang kita pelajari tadi, bisa dibaca kembali di rumah. Terkait dengan tanda titik dan cara membaca dan menentukan waktu. Di sini juga sudah Ustazah sampaikan petunjuk penggunaannya. Kemudian ada indikatornya, indikator belajar. Berarti kita harus belajar apa? Di sini juga sudah Ustazah sampaikan tujuannya dan materi yang ada seperti yang kita pelajari tadi. Jadi yang tadi lupa tadi belajar apa ya, bisa dibaca kembali. Paham? Paham. Oke, kalau sudah dipelajari lagi, nanti jangan lupa untuk mengisi LKPD. Apa itu LKPD? Masya Allah. Iya, betul. Lembar kerja peserta didik. Berarti ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Isinya adalah mengerjakan latihan-latihan dengan materi sama seperti yang tadi kita pelajari. Ada tanda baca, kemudian ada juga terkait dengan waktu. Tadi jam. Nah, di sini ada keterampilan juga nih teman-teman, membuat jam sederhana. Bentuknya pakainya apa? Pakai kardus boleh. Kemudian nanti di sini juga pakai kertas boleh. Nanti di sini ada alat dan bahan yang sudah Ustazah sampaikan. Ada kertas asturo, kardus, gunting, pensil, penggaris, dan lem. Kemudian langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang hendak digunakan. Kedua, gambarlah kardus dengan bentuk bulat atau kotak. Biasanya kalau jam bentuknya kalau nggak bulat ya kotak ya teman-teman ya. Ada banyak sebenarnya sih ya. Ada bintang juga ada. Banyak sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang lebih gampang pakai bulat atau kotak. Kemudian guntinglah kardus tersebut dengan rapi. Apa?
Kalau dihias boleh nggak? Boleh, boleh sekali kalau dihias. Di sini Ustazah sampaikan dihias boleh menggunakan kertas karton atau kertas apapun yang berwarna-warni untuk mempercantik jam kalian. Di sini juga Ustazah sampaikan juga nih link yang bisa kalian klik untuk melihat gimana sih cara membuat jam yang bagus dan indah. Di sini ada. Nanti diklik aja linknya ya. Di sini juga Ustazah sampaikan juga nih tentang pertanyaan yang jika kalian mengalami kesulitan, silahkan dijawab di sini. Oke. Nanti di foto juga. Itu tadi LKPD yang harus kalian kerjakan. Kemudian Ustazah juga menyiapkan soal. Soal untuk apa sih? Untuk mengetahui kalian benar-benar paham nggak ya? Di sini Ustazah sudah share soalnya di Google Classroom. Nanti bisa diklik di sana. Linknya ada di sana. Soalnya seperti apa Ustazah? Ini dia soalnya. Di sini ada soal evaluasi terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Coba acak ya. Sekarang. Nah, ini ada nomor 4. Coba dibaca Mbak Embun. Dika adalah seorang siswa kelas 2 di SD Nusantara Indah. Dia memiliki teman baru yang bernama Raffi. Jika ingin bertanya tentang tempat tinggal Raffi, penggunaan kata tanya dan tanda tanya yang sesuai untuk menanyakan Mbak Embun, menanyakan tempat tinggal Raffi adalah. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Penggunaan kata tanya dan tanda tanya yang sesuai untuk menanyakan tempat tinggal Rafli. Yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana? C. Ya, C. Kenapa C? Kenapa C? Karena menanyakan tempat tinggal. Kalau tempat tinggal, pakainya kata tanyanya apa? Di mana? Pinter, keren. Iya, betul. Jadi kalau misalkan yang menanyakan tempat tinggal, berarti tempat kita menggunakan kata tanya di mana. Jangan lupa diberi tanda tanya karena sebuah pertanyaan. Pinter. Kemudian lagi yang nomor 5, coba dibaca Mbak Zahra. Hari itu cuaca sangat cerah. Hal itu membuat kita minum es krim di kantin sekolahnya. Ketika menuju kantin sekolah, bertemu dengan Keisha. Alika ingin bertanya tentang minuman kesukaan. Gunakan kata tanya dan tanda tanya yang sesuai untuk menanyakan minuman adalah. Coba dijawab Mas Aka. Kira-kira jawabannya apa ya Mas Aka? Yang mana? A, B, C, atau D? D. Apa itu? Ya. Apakah betul teman-teman? Betul. Jadi kalau misalkan menanyakan minuman kesukaan, berarti kan kita ingin mengetahui apa sih? Berarti pakai kata tanya apa? Apa minuman kesukaanmu, Keisha? Luar biasa, Masya Allah. Lanjut ya. Satu lagi yang matematika. Mana ya? Nah, nomor 9. Coba dibaca Mbak Zizi. Nomor 9. 8 jarum panjang pada jarum jam menunjuk angka. Angka berapa Mas Rahel? Jam 12. D. Menunjukkan angka 12. Betul nggak teman-teman? Betul. Jadi saat pukul 8 jarum panjang. Ingat ya, ini yang ditanyakan jarum panjangnya. Berarti menitnya. Kalau pukul 8 tidak ada lebihnya, berarti jarum panjangnya di angka 12. Pintar. Kalau jarum pendeknya di angka berapa? 8. Mantap, luar biasa kalian. Oke. Ustazah tutup dulu. Selesai pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ustazah tanya, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Jam dan mengenal waktu. Mengenal waktu. Apalagi? Penggunaan tanda baca. Sip, betul. Penggunaan tanda baca.
Kesimpulannya tadi tanda baca itu ada apa saja tanda baca? Tanda Tanda titik. titik, koma, tanda tanya, tanya, tanda koma, tanda koma. Satu lagi, tanda seru, betul. Nah, penggunaan tanda titik tadi digunakan untuk apa saja? Untuk kalimat. Akhir kalimat. Terus apa lagi? singkatan nama, Pinter, betul dalam singkatan nama. Satu lagi, Nama memisahkan apa ayo? Iya betul, memisahkan. penulisan jam, Iya betul, memisahkan penulisan jam. Memisahkan jam dan menitnya. Tadi pukul 07.10. Nah, titiknya itu untuk memisahkan jam dan menit. Selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, ada yang mau bertanya? tidak, Gampang materinya? Oke. Jangan lupa nanti LKPD-nya diisi, kemudian soal evaluasinya juga dikerjakan. Paham? paham. Untuk mengakhiri belajar sebelum berdoa, kita tepuk semangat lagi ya. Tapi yang benar-benar semangat, ini terakhir nih. Oke, siap? Tepuk semangat 3 kali. Semangat lagi. Ingat. Semangat lagi. Semangat. Masya Allah, Mas Aka, dasinya kok diselempangin. Rapi nggak kira-kira teman-teman? Enggak. Iya, Mas Aka jangan gitu ya. Harus selalu rapi seragamnya saat pembelajaran. Meskipun pembelajarannya lewat Zoom seperti ini, tapi kita harus tetap rapi. Mas Aka? Oke, sip. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau memimpin doa? Usaha sekarang tawarkan nih. Oke, Mbak Zahra, ayo dipimpin berdoa. kita berdoa, Tangan Diangkat kepala diundukkan. hatinya diusupkan. surat Amin. Al-Asr. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Sekian dari Ustazah Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah tetap ingat sikap menjawab salam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Dadah. Dadah. Dadah.